Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih dalam pembahasan hadis yang ke 128 an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai kepada keduanya. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fis safari baina salati adh-dhuhri wal 'asri. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menjamak dalam safar antara salat zuhur dan asar. Idza kana ala dhahri sayrin, apabila beliau berada dalam perjalanan. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya'i, dan menjama antara maghrib dan isya. Kebiasaan, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan perjalanan dan perjalanan tersebut ada kerepotan di sana dalam safarnya, beliau menjama antara zuhur dan asar, imma taqdim atau takhir, imma mendahulukan, menarik yang belakang ke depan, atau menarik yang depan ke belakang, takhir. Dan menjama antara maghrib dan isya, imma taqdim atau takhir. Imma isya dilakukan di maghrib atau maghrib dilakukan di waktu isya. Beliau memperhatikan keadaan yang paling mudah dan dengan siapa beliau bersafar. Maka safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebab, salah satu sebab menjamaknya dua salat di waktu salah satu dari keduanya. Karena waktu tersebut menjadi satu waktu untuk dua salat tersebut. Di dalam pembahasan kemarin kita telah membaca dari ikhtilaf para ulama, dan kita masuk ada catatan-catatan faidah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Yang pertama, al-ula ma dzakarahul muallifu fil jam'i li ajli safari. Apa yang disebutkan oleh penyusun tentang jamak itu dikarenakan safar. Jamak itu dikarenakan safar. Wa hunaka a'dzarun ghairu safari tubihul jam'a. Ada juga uzur-uzur selain safar yang membolehkan jamak. Minha, diantaranya adalah al-mataru, hujan. Maka sungguh
Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya'i, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama antara maghrib dan isya fi lailatin mutiratin, di malam yang turun hujan. Wa hussal jam'u huna bil maghribi wal isya'i faqat duna dhuhri wal asri, dan dikhususkan jama di sini adalah maghrib dan isya saja, tidak zuhur dan asar. Yang ketiga, uzur dikarenakan hujan. Misalkan maghrib yang barusan itu hujan, kemudian dijama dikarenakan hujan. Wajawazahu jama'atun minhum, dan jamaah kumpulan para ulama ada yang membolehkan zuhur dan asar juga bila hujan. Minhum, di antara mereka al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad, wa ashabihi, dan wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya. Minhum al-Imamu Ahmad wa ashabuhu. Apaan? Itu di antara uzur untuk jama'. Safar di antara uzurnya, selain safar adalah hujan. Wa kadzalika al-maradu faqad rawa Muslimun anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Begitupun uzur yang lain adalah al-marad, sakit. Maka Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama antara zuhur dan asar, juga maghrib dan isya, min ghairi khaufin wala matarin, tanpa ada rasa takut, artinya dalam salat khauf penjama, wala matarin, dan juga bukan karena hujan, tidak takut dan tidak hujan. Bukan karena takut dan bukan karena hujan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan min ghairi khaufin wala safarin, tanpa takut, wala safarin, dan juga bukan karena safar. Walaisa hunaka, dan tidaklah itu terjadi illal marad, kecuali sakit. Menjamanya karena sakit. Wa qad jawazahu katsirun minal ulama, dan kebanyakan para ulama membolehkan. Di antara mereka adalah Malikun wa Ahmadu wa Ishaqun wal Hasanu. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan Al-Hasan. Wa qala bihi jama'atun minasy Syafi'iyyati, dan yang berpendapat seperti itu adalah sekumpulan dari para ulama kalangan Syafi'iyah. Di antara mereka Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi, wa ikhtarahu An-Nawawi fi Sahih Muslimin, dan Imam An-Nawawi memilih pendapat ini dalam Sahih Muslim, mensyarah Sahih Muslim. Wa dzakara Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah menyebutkan annal Imam Ahmad nassa ala jawazil jam'i lil haraji wa lisyughli bi haditsin ruya fi dzalika, bahwasanya Imam Ahmad, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, menegaskan atas bolehnya menjama dikarenakan ada hal haraj, kesempitan, kesulitan, wali syugli, dan juga karena kesibukan, dengan hadis yang diriwayatkan dalam masalah hal itu.
Wa qad sabata jawazul jam'i lil mustahadati, dan telah tetap juga boleh juga telah tetap pembolehan menjamak bagi wanita yang istihadah, yang terus menerus keluar darah, namun bukan darah haid, tapi darah karena pembuluh darah di bawah rahim itu pecah, terus keluar darah, maka itu dijamak. Walaupun para ulama kebanyakan menyebutkan bahwasanya jamaknya jamak suri, yaitu melakukan salat duhur di akhir salat asar, kemudian salat asar di awalnya. Dan istihadah itu nau'un minal maradi, adalah bagian atau semacam dari penyakit, menjama juga. Kemudian itu adalah udzur-udzur membolehkannya safar. Al-faidatu tsaniyatu, faidah yang kedua, anna safar alladhi yubahu fihil jam'u, bahwasanya safar yang dibolehkan jamak, qad ikhtalafa al-ulama'u fi tahdidihi, sungguh para ulama telah berikhtilaf tentang batasannya. Faja'alahul imamani Asy-Syafi'i wa Ahmadu, maka dua imam Asy-Syafi'i dan Ahmad menjadikan yaumaini qasidaini, dua malam safar, yakni sittata asyara, dua malam perjalanan, yakni sittata asyara farsakhan, yaitu 16 farsah. Di catatan kaki di sini, coba diantum samakan. Al farsahu, farsah ini arba'u amyalin, 4 mil. Begitu. Ada cetakannya sama enggak dengan saya? Ada yang sama cetakannya. Arba'u amyalin, 4 mil. Wal milu, sedangkan 1 mil itu kilo wa nisfu kilometer, 1,5 kilometer. 1,5 kali 4 berapa? Kilo wa nisfu kilometer. 1,5 kali 4 6 kilo. Oh iya, 6 ya. 6 ya, 6 kilo kali 16, kan 16 farsah. 96. Iya, 96. Begitu sering saya dengar dari kalangan yang berpegang kepada Imam Asy-Syafi'i, ya, sekitar 95-96 betul. Sehingga mereka Bandung Garut itu tidak dijamak, Bandung Cianjur juga tidak dijamak, ya. Saya mendapatkan ketika daurah di Cianjur, saya menjamak, dia tidak. Gitu. Enggak masalah. Fatakunu masafatul qasri, dan keadaan jarak qasar bil farsahi bil farsahi dengan farsah sitata asyara. Ya, dengan farsah itu 16
16 farsah. Wabil amyali, dan kalau dengan mil arba'atun wasittina mil, 64 mil kali 1,5 kilo, 1,5 ya, kali 1,5 berarti sama. Wabil kilo, dan kalau diukur dengan kilo, sittatun wa tis'ina, betul itu, sittatun wa tis'ina kilometran, 96 kilometer. Itu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Wahtara Syaihu Taqiyuddin anna kulla ma yusama safran. Sedangkan Syekh Taqiyuddin memilih bahwasanya setiap yang dikatakan yang disebut dengan safar, ya, setiap yang disebut dengan safar, kata orang Sunda, nyaba, tola au qasura, jauh atau dekat, panjang atau pendek, ubiha fihil jam'u, maka dibolehkan padanya jama'. Wa annahu la yataqaddaru bi muddatin, dan bahwasanya tidak diukur dengan jarak. Wa qala inna nususal kitabi wa sunnati laisa fiha tafriqun baina safarin tawilin wa safarin qasirin. Dan Taqiyuddin mengatakan sesungguhnya nas-nas kitab dan sunnah tidak ada yang membedakan antara safar yang jauh dan safar yang dekat. Faman farraqa baina hadza wa fahadza, maka barang siapa yang membedakan antara ini dan itu, jauh dan dekat, faqad farraqa baina ma jama'allahu bainahu farqan la aslalahu, maka sungguh dia telah membedakan antara yang Allah kumpulkan antaranya suatu perbedaan yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, samakan antara safar jauh dengan safar dekat, menjadikan itu beda yang tidak ada asalnya. Wa ma dhahaba ilaihi Syekhul Islami huwa madhhabu dhahiriyah, apa-apa yang dipegang oleh Syekhul Islam dan yaitu adalah madhab dhahiriyah. Wa nasarahu sahibul muqni, dan membelanya pemilik kitab Al-Mughni. Siapa? Ibnu Qudamah. Wa qala Ibnul Qayyim fil Hadi, dan Ibnu Qayyim berkata di dalam Al-Hadyu, yaitu Zadul Ma'ad, amma ma yurwa anhu min tahdidi bil yaum, adapun apa yang diriwayatkan darinya berupa pembatasan dengan hari, awil yaumaini atau 2 hari, awil thalatha atau 3 hari, falam yasihha anhu minha syai'un albattah, maka tidak sah darinya sesuatu pun, sedikit pun. Itu ya. Jadi Syekh Taqiyuddin memilih gimana? Ya, pokoknya apa yang disebut dengan safar menurut urf, pendapat umum masyarakat mengenai perjalanan tersebut, jarak tersebut, ya, biasanya dibatasi dengan batas kota, ya, biasanya urfnya. Maka udah lewat dari batas kota dan beda kota, ya, beda ini, maka sudah safar. Al-faidatu tsalitsatu, faidah yang ketiga, inda jumhuril ulama'i anna tarkal jam'i afdalu minal jam'i. Menurut jumhur ulama bahwasanya
meninggalkan jamak ini lebih afdal daripada menjamak. Illa fi jam'i Arafah wa Muzdalifah, kecuali menjamak di Arafah dan Muzdalifah. Itu karena manasik. Lima fi dzalika minal maslahah, karena hal itu ada kemaslahatan. Ya, menurut jumhur ulama lebih afdal tidak menjamak. Lebih afdal apa? Melaksanakan mendirikan salat sesuai dengan waktunya. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang diambil faidah dari hadis ini? Yang pertama, jawazul jam'i baina salatai dzuhri wal asri. Hadis ini menunjukkan bolehnya menjamak antara dua salat duhur dan asar. Wa baina salatail maghribi wal isya'i, dan antara salat maghrib dan isya. Ya. Seperti hadis yang kemarin dibacakan, hadis Mu'adz ya mengatakan hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan diantaranya hadis Mu'adz, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha syamsu akhara salat adz-dzuhri hatta yajma'aha ilal asri. Apabila berangkat sebelum condongnya matahari ya sekitar jam 11-an, menarik salat duhur itu hingga menjamaknya, mengumpulkannya di asar. Yusallihima, salat keduanya jami'an dengan menjamak. Wa idza irtahala ba'da zagi syamsi, apabila berangkat setelah terbit tergelincirnya matahari, salat duhra wal asra jami'an. Salat duhur kemudian asar menjamak ya sebelum berangkat. Summa saro, kemudian berangkatlah. Ingat-ingat rumusnya ya. Ini kaidah yang luar biasa sekali, tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan bingung kapan menjamak, takdim, takhir. Jangan yang afdalnya takdim, kalaka ditakhirkan. Engke di itu. Padahal udah masuk salat duhur, salat maghrib. Atau 5 menit mau berangkat, 5 menit mau adzan. Tunggu dulu lah. 5 menit Pak. Wa kana idza irtahala qabla al-maghribi, dan apabila mau berangkat sebelum maghrib, akharal maghriba, maka mengakhirkan maghrib. Hatta yusallihima ma'al isya, sehingga salat keduanya bersama isya. Wa idza irtahala ba'dal maghribi, apabila berangkat setelah maghrib, yu'ajjilu isya, maka mendahulukan isya, maksudnya ditarik isyanya. Fasallaha ma'al maghrib, maka salat bersama maghrib, salat isya bersama maghrib. Riwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Yang kedua, umumul hadithi yufidu jawazu taqdimi wa ta'khir. Umumnya hadis memberi faedah bolehnya takdim dan takhir, karena ada ulama yang berpendapat hanya takhir saja gitu ya, tidak ada takdim. Baina salataini, antara dua salat. Wa qad dalat alaihi al-adillatu kama taqaddama, dan sungguh telah menunjukkan atas hal ini dalil-dalil sebagaimana telah berlalu tadi barusan dibacakan. Yang ketiga, dhahiruhu annahu khasun bima idza jadda bihi sayru. Zahirnya bahwasanya ini adalah khusus dengan sebab apabila terjadi
kesulitan di dalam perjalanan. Ya. Wa taqaddamal khilafu fi dzalika, dan sungguh telah berlalu khilaf tentang masalah ini. Wa adillatul ulama fihi, dan dalil-dalil para ulama tentangnya. Qala Ibnu Daqiqil Aid, berkata Ibnu Daqiqil Aid, wal haditsu yadullu ala jam'i idza kana ala dhahri sayrin. Hadis itu menunjukkan bahwasanya boleh menjamak apabila ala dhahri sayrin, dalam perjalanan. Walau la wuruda ghairihi minal ahadisi bil jam'i fi ghairi hadhil halati lakana dalilu yaqtadim tina al jam'i fi ghairihi. Kalaulah tidak ada hadis-hadis yang lainnya tentang jamak dalam selain keadaan itu, tentu dalil itu mengkonsekuensikan terlalangnya jamak dalam hal yang lainnya. Jadi kalau yang dalil itu hanya dohri sayr saja, dalam perjalanan saja, bukan safar nazil atau safar sebelum safar gitu ya, safar nazil. Fajawazul jam'i fi ghairi hadal hadis, maka bolehnya jamak selain hadis ini qad uliqa bi sifatin lam yakun liyazuju ilghauha, maka sungguh di ta'liq, di kait, di apa namanya, dikaitkan dengan tata cara yang tidak ada, yang tidak bisa untuk membolehkan membatalkannya. Lakin idza sahal jam'u fi halatin nuzuli, akan tetapi apabila sah menjama dalam keadaan nuzul, artinya sudah sampai di perjalanan, sampai di tujuan, sudah tinggal. Lakin idza sahal jamu fi halatin nuzul fal amalu bihi awla, maka mengamalkan menjamu itu lebih utama. Liqiyami dalilin akhar, karena adanya dalil yang lainnya ala jawazi fi ghairi hadhihi surati, karena ada dalil yang dalil lain yang membolehkan bukan dalam keadaan bentuk itu, yakni maksudnya apa? As-sayr itu dalam perjalanan antara Bandung dengan Jakarta. Ya di Padalarang itu kan masih dalam itu. Ini sayr namanya. Wa qiyamu dzalika dalili yadullu ala ilgha'i tibari hadzal wasfi, dan adanya dalil itu menunjukkan atas batalnya menganggap hanya hanya keadaan seperti itu, jadi dengan adanya dalil-dalil yang lain berarti membatalkan bahwa si safar itu harus dalam keadaan di tengah perjalanan gitu. Karena apa? Ada dalil yang lainnya. Karena ada dalil yang lainnya. Dalil yang lainnya. Wala yumkinu an yu'arida dzalika dalilu bil wala yumkin an yu'arida dzalika dalila bil mafhumi min hadzal hadis, dan tidak mungkin membantah menyampingkan dalil itu dengan
mafhum dari hadis itu. Maksudnya gimana? Dengan mafhum itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar dalam fi jadis sair. Berarti mafhumnya bahwasanya kalau tidak jadi sair atau jadi safar itu tidak boleh, kan itu gitu mafhumnya. Tidak mungkin seperti itu ya, dengan mengambil pemafhuman itu menolak suatu hadis yang tentang membolehkan itu dengan apa? Mafhum hadis yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jadis sair. Lianna dilalata dalikal mantuqi, karena pendalilan mantuk itu nas yang jelasnya seperti itu, tidak bukan mafhum. Ala jawazi fitil kasurati bihususiha arjah, karena dilalah tek mantuknya seperti itu menunjukkan atas bolehnya bentuk karena dilalah dalikal mantuk alal jawaz, karena penunjukan mantuk atas bolehnya dalam tilka surah, dalam bentuk itu, bentuk safar itu bihususiha, dengan kekhususannya itu arjahu, lebih rajih. Yang keempat, yadulul hadisu wa ghairuhu minal ahadisi annal jam'a yahtasu bidzuhri ma'al asri. Hadis ini dan hadis yang lainnya dan hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya menjama khusus zuhur dengan asar, ya, dikumpulkan hadis-hadis mengenai jama itu khusus zuhur, dan khusus zuhur disambungkan dengan asar, dijama dengan asar. Maghrib dijama dengan isya, wal maghrib mal isya. Wa anal fajr, sedangkan fajar salat subuh la tujma'u, tidak dijama ila syai'in minha, ke salah satu pun daripadanya. Tidak salat subuh ditakdim ke isya, tidak ditakdim ke isya, dan tidak bisa ditakhir ke zuhur. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, dan semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.